Izinkan kami pada kesempatan ini berterima kasih atas semua rekan dan sahabat yang senantiasa mendukung acara ini. Beri like, beri komentar, dan beri doa-doa yang luar biasa. Tetap doakan kami agar kami sehat, kuat, dan senantiasa dapat melakukan tugas-tugas pelayanan media ini. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan sampaikan firman Tuhan, judulnya penyingkapan. Ya, judulnya penyingkapan. Dari sejak zaman purba, Bapak Ibu, manusia itu senantiasa ingin mencari dan ingin mengetahui tentang keberadaan, tentang Tuhan. Ya, mereka mencari dengan logika mereka mencari dengan kemampuan ilmuwan mereka, dan apabila pencarian itu tidak ditemukan atau tidak menemukan dalam pencarian itu, makanya banyak orang menjadi skeptis apakah Tuhan itu ada apa tidak. Bahkan ada orang yang menjadi ateis apakah Tuhan itu ada apa tidak. Namun Bapak Ibu, saya mau ajak saudara dalam Alkitab yang menegaskan tentang keberadaan Allah. Dari kitab Kejadian dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab Kejadian menegaskan kepada kita tentang keberadaan Allah yang tidak bisa dicari dari mana titik awal, sebelum dan sesudahnya. Dia sudah ada. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah penyebab dari segala-galanya. Meskipun Alkitab menegaskan dia adalah roh, kita tidak bisa membuktikan dia secara wujud fisik, Bapak Ibu. Namun Alkitab menjelaskan berikutnya, bagaimana kita bisa mempercayai keberadaan Allah, di mana dia menyatakan penyingkapan-penyingkapannya kepada orang-orang percaya. Dengan penyingkapan-penyingkapan dirinya, kita akhirnya mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Dia bekerja, dia ada, dia nyata bagi orang percaya. Saya akan baca buat saudara mengenai hal ini dari Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, kisah pertama saya ajak saudara untuk mempelajari mengenai kisah Abram. Ya, Abram itu dibawa oleh papanya Terah keluar dari Ur Kasdim dan mereka tiba di Haran. Dan ketika mereka tiba di Haran, Alkitab katakan maka Tuhan bicara kepada Abraham. Abram pada masa itu namanya. Karena Bapak Ibu, sebelumnya Ur Kasdim itu adalah negara atau kota atau penduduk yang percaya pada politeisme. Percaya banyak dewa, banyak Tuhan, banyak ilah. Dan dalam kondisi latar belakang seperti itu, Tuhan datang kepada Abraham. Dia menyatakan diri lewat apa Bapak Ibu? Lewat komunikasi. Jadi Tuhan menyingkapkan diri lewat berkomunikasi. Kalau bisa kita katakan dalam bahasa yang kita mengerti, dengan suara dia berbicara kepada Abraham, pergilah dari tempat ini, dari negeri keluargamu, leluhurmu ke suatu tempat yang akan kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan menyingkapkan diri kepada Abraham lewat suara, lewat kata-kata, dan lewat penjelasan bahwa Tuhan yang panggil dia dan akan bawa dia pada sebuah tempat. Lalu Alkitab katakan Abraham percaya bahwa itu adalah Allah pencipta alam semesta. Jadi Tuhan menyingkapkan diri dan tampil kepada Abraham bahwa dia di atas segala-galanya. Dan Abraham mulai mengikuti suara yang memanggil dia dan mengikuti suara itu dalam pengembaraannya di tanah Kanaan. Dalam perkembangan berikutnya Bapak Ibu, berkali-kali Tuhan bicara kepada Abraham. Dikatakan oleh Tuhan, coba lihat bintang di langit. Coba lihat, dikatakan pasir dewa, akan sebanyak itulah keturunanmu katanya. Dan dikatakan Abraham percaya. Walaupun bertahun-tahun Abraham bergumul untuk punya anak, dia belum punya anak. Ya, namun Bapak Ibu, Teofani mengunjungi Abraham dan dia yakin ini Teofani ini makhluk spiritualitas dan dia melayani. Dan satu kali
dia dikunjungi dan berbicara kepada istrinya, tahun depan istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak. Meskipun Sarah tertawa Bapak Ibu, namun benar pada waktunya dia punya anak. Ketika Abraham punya anak di usia 90 jalan 100 tahun, dan Sarah juga sudah tua 90 tahun. Dalam usia kemustahilan mendapatkan keturunan, itu juga penyingkapan Bapak Ibu. Itu juga penyingkapan. Dan ketika anak lahir seorang Ishak ini dijanjikan dan diterima oleh Abraham, maka Abraham tahu, wah ini adalah dia yang telah bicara kepada dia di Haran dan tetap menyertai dia senantiasa. Dan Abraham menjadi percaya kepada Tuhan, dan itu dianggap menjadi kebenaran dan dasar iman. Jadi dari peristiwa Abraham Bapak Ibu, saya dapatkan Tuhan menyingkapkan diri itu punya maksud. Bagaimana maksud Tuhan dalam penyingkapan? Ketika dia menyingkapkan diri kepada Abraham, Tuhan mau Abraham percaya pada Allah yang benar. Itu ya, Tuhan mau Abraham percaya kepada Allah yang benar. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sekarang sudah percaya kepada Tuhan, ya mungkin lewat keluargamu, lewat pertobatanmu, lewat apa saja sampai kau percaya, memang itulah Tuhan kita. Meski dia tidak bisa saudara lihat, saudara buktikan, namun dia telah memakai media-media, cara-cara, pengalaman-pengalaman, akhirnya engkau percaya. Itu adalah penyingkapan Tuhan agar saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Keluaran 3 ayat 3 dan 4, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk meriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Penyingkapan yang kedua itu Musa. Satu kali dikatakan Musa sedang mengembalakan ternak di sebuah bukit, dan tiba-tiba dia melihat sebuah penampakan, ada semak belukar yang menyala dengan api, namun semak itu tidak terbakar. Dan itu menarik perhatian Musa. Dan ketika dia melihat semak belukar itu Bapak Ibu, lalu berbicaralah Tuhan dari semak itu. Ya, dikatakan berbicaralah Tuhan dari semak itu kepada Musa. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, katanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Jadi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Ketika saya belajar mengenai teologi kontekstual ya, mengapa Tuhan memakai media api untuk menarik Musa? Karena Musa punya background di Mesir, dan menurut apa yang saya pelajari, orang Mesir menganggap api itu ada kaitan dengan sesuatu yang ilahi. Jadi media api dipakai oleh Tuhan untuk menarik perhatian Musa, karena sudah ada kesan ilahi yang didapatkan dari pengalaman latar belakang dia. Dan Tuhan memakai itu, dan Tuhan berbicara kepada dia melalui semak duri yang berapi tadi, dan memanggil Musa, dan terjadi dialog Bapak Ibu. Terjadi dialog. Dan Tuhan inginkan Musa untuk menjadi alatnya, menjadi pemimpin Israel, melepaskan Israel dari tangan Mesir, dari tangan Firaun. Namun Musa kurang percaya diri. Dia tanya, siapa engkau Allah? Siapa namamu? Ada banyak pertanyaan, argumentasi yang diberikan oleh Musa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan katakan, Musa, apa di tanganmu? Tongkat. Tuhan lemparkan, dan ketika dilempar Musa jadi ular, Musa lari. Itu juga penyingkapan Bapak Ibu. Tuhan katakan pegang ekornya, dan ketika pegang ekor jadi tongkat lagi. Dan Tuhan katakan, masukkan tanganmu ke dalam jubah. Dan ketika Musa masukkan, dikeluarkan, ada kusta di tangannya. Dan Musa takut, masukkan lagi. Dan ketika dimasukkan, sembuh. Itu penyingkapan Tuhan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, percayalah Musa kepada Tuhan yang telah menyingkapkan diri, memanggil dia dan menjadi alatnya. Dan dia kembali ke Israel, izin daripada mertuanya Yitro, kembali dan menyatakan perkara-perkara ajaib daripada Tuhan, tulah-tulah yang besar. Jadi tulah-tulah juga itu penyingkapan Tuhan. Meski dia tidak kelihatan, tapi karyanya nyata. Ketika karya nyata Bapak Ibu, manusia susah menyangkal bahwa Tuhan itu tidak ada. Karena memang dia memberikan mujizat kepada Musa, dia berikan hukuman kepada Mesir dalam skala besar. Sehingga orang Mesir pun yakin, ini Tuhannya Israel yang sedang kerjain kami. Jadi Bapak Ibu,
Dalam penyingkapan kedua kepada Musa, Tuhan pakai media api dan berbicara. Dalam penyingkapan ini, Tuhan mau panggil Musa menjadi alatnya. Dipilih menjadi alat Tuhan untuk menjadi pemimpin dan melayani banyak jiwa-jiwa. Bapak Ibu, kalau engkau telah percaya kepada Tuhan, jangan berhenti hanya percaya. Ya, saya percaya dalam pengalamanmu ada perkara-perkara ajaib daripada Tuhan engkau alami. Dan kalau engkau telah mengalami perkara-perkara ajaib, Bapak Ibu, ingatlah ada maksud Tuhan akan memakai engkau sebagai alatnya. Ada tujuan Tuhan untuk memakai engkau sebagai alatnya. Jangan saudara pernah merasa minder apapun background latar belakangmu. Tuhan bisa pakai siapa saja, ya, menjadi alatnya untuk menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi berkat. Yang terakhir Bapak Ibu, saya pelajari dari kisah Kejadian 32, 24, 28 dan 30. Ya, demikian bunyinya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yang pertama, Tuhan menyingkapkan diri agar manusia percaya kepada dia. Abraham agar percaya. Dan akan ada penyingkapan berikutnya yang semakin progresif. Dan Musa dan Abraham yakin, betul itu Allah yang panggil saya. Yang kedua, Allah menyingkapkan diri agar manusia itu mengerti ada tujuan Tuhan. Tuhan bisa singkapkan diri agar kita punya tujuan menjadi alat di tangan Tuhan. Musa lewat penampakan api, ya. Lewat penampakan api dan bersuara dan dia menjadi alat. Yang ketiga, Tuhan menyingkapkan diri agar apa, saudara? Agar kita mengalami Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Agar kita mengalami Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Yakub, ya, ada kata orang katakan namanya adalah penipu. Dia tipu kakaknya 2 kali. Bahkan dia mentipu dengan pamannya Laban kalau saudara pelajari di Alkitab. Ya, dan ketika dia lepas dari pamannya dan kembali ke tempat orang tuanya berada, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, dikatakan di suatu tempat dia berjumpa dengan malaikat Tuhan dan bergumul di sana. Dia mengalami, perhatikan Bapak Ibu ya, Abraham tidak lihat Tuhan secara fisik, ya, ada teofani juga. Musa tidak lihat juga, walaupun perkara ajaib terjadi. Tapi Yakub itu berhadapan face to face dan bergumul. Ketika dia bergumul dikatakan dia menang dan Tuhan memberkati dia. Namun Alkitab katakan dalam perjumpaan itu yang paling penting adalah pemberian nama. Dikatakan, siapa namamu? Yakub. Kata malaikat Tuhan, namamu tidak Yakub lagi tapi Israel. Engkau adalah pejuang Allah dan engkau menang. Pada saat itu Bapak Ibu, maka Yakub berganti nama menjadi Israel, yang artinya pangeran Tuhan, pejuang Allah, tentara Allah. Dan dari nama ini menjadi nama bangsa sekarang. Bangsa Israel yang telah diubah oleh Tuhan menjadi pejuang-pejuang yang luar biasa dan percaya oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang terakhir penyingkapan. Ketika engkau telah percaya pada Tuhan, ada banyak pengalaman engkau alami agar engkau percaya pada Tuhan. Yang kedua, engkau harus mengerti ketika Tuhan singkapkan ada perkara banyak mujizat kau alami. Ingat, Tuhan punya tujuan agar kau menjadi alatnya. Ya. Dan ketiga, ketika engkau mengalami perkara-perkara ajaib daripada Tuhan, engkau mungkin punya pengalaman pribadi, ingat, Tuhan ingin agar lewat pengalaman itu engkau mengalami perubahan hidup. Ya, perubahan hidup yang menjadi seorang seperti yang dikehendaki Tuhan. Karena Bapak Ibu, ada banyak orang-orang percaya saat ini, saya tahu percaya, sudah 10 tahun percaya, 20 tahun percaya, namun tidak terlihat perubahan hidup Bapak Ibu. Dan saya berdoa lewat renungan ini, ketika engkau tahu maksud Tuhan, menyelamatkan engkau, memberi pengalaman yang luar biasa, menjadikan engkau alatnya, Tuhan mau mengubah engkau menjadi manusia baru dan menjadi pejuang-pejuang Allah yang luar biasa. Meski Tuhan tidak terlihat, Bapak Ibu, meski Tuhan tidak bisa dibuktikan, meski Tuhan adalah roh, namun ingat, lewat penyingkapan, pengalaman, mujizat-mujizat kita percaya Dia Tuhan yang ada dan Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita semua.